Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Devika Syahrani dengan Ekornim 035. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi makro Islam. Materi ini membahas bagaimana keseimbangan ekonomi dicapai melalui interaksi sektor real dan sektor moneter yang melandaskan prinsip-prinsip Islam tanpa riba serta bertujuan mewujudkan kesejahteraan atau falah. Pertama, pasar barang dalam ekonomi Islam. Pasar barang mencerminkan kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Permintaan agregat dalam ekonomi Islam terdiri dari konsumsi halal, investasi berbasis bagi hasil, pengeluaran pemerintah, zakat, infak, dan sedekah yang berperan penting dalam distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi. Pendapatan nasional dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana aktivitas ekonomi harus selaras dengan keadilan dan kemaslahatan. Selanjutnya ada fungsi konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam tidak didasarkan pada kemewahan atau perilaku berlebihan, melainkan pada kebutuhan serta prinsip halal dan thayyib. Rumus konsumsi adalah C sama dengan A tambah BD, di mana A merupakan konsumsi minimum, B adalah kecenderungan konsumsi, dan JD adalah pendapatan disposable setelah dikurangi zakat dan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur konsumsi agar seimbang antara kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial. Berikutnya, investasi dalam ekonomi Islam. Investasi tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil. Rumus investasi ditunjukkan sebagai I sama dengan I0 dikurang KP, di mana P adalah tingkat keuntungan atau bagi hasil dan K adalah sensitivitas investasi. Keputusan investasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang adil serta kepercayaan pelaku usaha. Dengan sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sehingga menciptakan keadilan ekonomi. Kemudian, keseimbangan pasar barang atau kurva Ayas Syariah. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika pendapatan nasional sama dengan jumlah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Kurva Ayas Syariah menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan, bukan tingkat bunga, sehingga mendorong aktivitas sektor real yang produktif dan berkelanjutan. Adapun pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas untuk spekulasi. Permintaan uang dirumuskan sebagai MD sama dengan KY, yang menunjukkan bahwa kebutuhan uang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter syariah dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung sektor real. Materi selanjutnya ada keseimbangan pasar uang atau kurva M syariah. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS. Kurva M syariah tidak berbasis bunga, melainkan menekankan stabilitas moneter dan kelancaran aktivitas ekonomi real, sehingga terhindar dari praktik riba dan spekulasi. Adapun keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam, keseimbangan ekonomi Islam tercapai ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau falah, dengan memperkuat sektor real dan menghindari riba. Sebagai kesimpulan, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan, stabilitas, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan menghindari riba, memperkuat sektor real, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.